Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zikir yang mengundang syaiton atau mengundang setan. Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah. Ya, jadi bacaan zikir ini adalah bacaan-bacaan untuk mengingat, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tertulis dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasul, ya. Bisa juga dicontohkan oleh para ulama, karena ulama itu adalah penerus para nabi. Jadi yang namanya bacaan dzikir itu adalah bacaan yang bebas dari kemusyrikan dan kesyirikan. Berbeda dengan sebuah mantra ataupun rapalan yang lainnya. Kalau kita sudah memahami tentang hakikat zikir, yaitu untuk mengingat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan membahas lebih lanjut kenapa zikir bisa mengundang syaiton atau mengundang setan. Apakah karena ada hitungan-hitungan tertentu? Misalnya, bacaan dzikir ini diamalkan sebanyak 313 kali, 100 kali, ataupun 1000 kali. Jawabannya adalah bukan karena berapa jumlah hitungannya. Akan tetapi, sebuah amalan atau bacaan zikir bisa mengundang syaiton, mengundang setan itu karena niat dari pelakunya, niat dari orang yang membaca zikirnya. Saya ambil contoh seperti ini. Ada seseorang yang ingin diterima sebagai pejabat. Kemudian beliau meminta sebuah amalan kepada seseorang. Kemudian seseorang itu memberikan amalan untuk diamalkan sebanyak 313 kali dalam satu majelis. Lalu karena niat dan nafsunya yang ingin menjadi pejabat, maka dia pun mengamalkan amalan tersebut. Nah, disinilah sebuah amalan yang bisa mengundang setan. Karena amalan ini dilakukan tidak dengan keikhlasan, tidak dengan lillahi ta'ala, tetapi ada unsur keinginan, ada unsur hajat, dan ada unsur tujuan lain selain Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah sebuah amalan yang diberikan oleh guru-guru kita itu akan selalu mengundang setan? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Niat dan penataan tujuan hati itu harus jelas, bahwa kita itu berikhtiar dengan amalan yang diberikan oleh guru-guru kita, sehingga kita tetap memohon kepada Allah. Kemudian tanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah bentuk doa dan usaha kita saja. Masalah nanti dikabulkan atau tidaknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menuntut untuk dikabulkan, karena sesuatu yang kita anggap terbaik belum tentu itu terbaik menurut Allah.
jika kita sudah dapat menata niat hati seperti itu, maka insya Allah ketika kita mengamalkan sebuah amalan zikir yang seperti apapun, dalam jumlah berapapun, itu tidak akan mengundang setan, karena kita sudah memahami bahwa semua kunci adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita perbuat ataupun kita lakukan hanyalah sebagai bentuk doa dan usaha kita saja. Namun jika kita masih mempunyai nafsu, mempunyai keyakinan bahwa sebuah amalan itu yang dapat mengabulkan hajat kita, maka itulah yang akan mengundang setan. Lintasan-lintasan jin-jin kafir akan mendekat dan akan berusaha mengabulkan keinginan kita. Inilah yang disebut dengan tipu daya setan. Jadi seolah-olah Allah mengabulkan langsung doa dan hajat kita, padahal di situ tidak ada niat ikhlas, tidak ada niat lillahi ta'ala, sehingga setan-setan inilah yang akan membantu orang tersebut mewujudkan keinginan dan hajatnya. Dan menurut pengalaman saya, paling banyak kasus-kasus seperti ini, zikir yang mengundang setan, itu adalah zikir-zikir, amalan-amalan yang berkaitan dengan ilmu kegaiban atau ilmu kebatinan, seperti ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, mediumisasi, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu tersebutlah yang sangat rawan terkena tipu daya setan, sehingga harus sangat berhati-hati dalam belajar ilmu seperti itu. Kemudian jika kita ingin amalan zikir kita aman dari gangguan tipu daya setan ataupun tipu daya jin-jin kafir, maka tata niat hati dengan baik, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menuntut keinginan ataupun hajat kita. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu hanya sebatas doa dan usaha saja. Selebihnya kita pasrahkan semua kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hitungan-hitungan zikir dengan jumlah tertentu, maka kita niatkan bahwa kita mengamalkan perintah dari guru kita, dan tanamkan keyakinan pada diri kita bahwa berzikir kepada Allah lebih banyak jumlahnya, maka itu adalah lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah yang dapat mengundang setan adalah niat dari pengamal zikirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.